Baik, selamat malam 7C. Malam, Miss. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik, Baik, Miss. kurang baik. Oh. Oke, nah malam ini kita kembali lagi di mata kuliah Customer Behavior dengan Miss Dea. Dan pada malam hari ini adalah pertemuan, ini minggu pertemuan sebelum kita memasuki mid semester. Oke. Nah, di minggu ini kita akan belajar mengenai budaya. Oke. Nah, budaya ini banyak sekali mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan konsumsi. Ya, jadi kita ketika mengkonsumsi sesuatu sebagai seorang konsumen, itu kita banyak sekali dipengaruhi oleh budaya yang ada di sekitar kita atau budaya yang melekat dengan diri kita. Maka penting bagi kita mempelajari budaya karena memang satu dan banyak hal perilaku konsumen banyak terkait dengan budaya dari konsumen tersebut. Oke, misalkan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah muncul ya di layar teman-teman? Miss. Oke. Hari ini kita belajar soal budaya. Nah, apa sih budaya? Budaya itu kebanyakan melekat dengan diri kita, ya. Nah, budaya itu mencakup nilai, pemikiran, terus simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kepercayaan, serta kebiasaan dari seseorang ataupun masyarakat. Ya. Jadi budaya itu bukan hanya soal kolektif, ya, soal di dalam masyarakat, tapi juga hal-hal yang mempengaruhi kita sebagai individu. Oke, nah unsur-unsur dari budaya itu ada 4. Jadi ada nilai, lagi. Ada nilai, terus ada norma. Norma ini di dalamnya nanti ada kebiasaan, larangan, dan konvensi. Kemudian ada mitos dan juga ada simbol. Malam ini kita bahas di sini dulu sampai unsur dulu ya. Oke. Yang pertama, ada nilai atau value. Nah, nilai ini terkait dengan kepercayaan yang kita anut. Ya, ataupun segala sesuatu yang dianggap penting baik oleh seseorang ataupun masyarakat. Di nilai-nilai itu apa yang kita anggap penting dan menyangkut apa yang kita percaya. Nah, di Indonesia ada beberapa nilai yang masih umum. Nah, ini yang umum dulu. Jadi misalnya banyak daerah di Indonesia itu patriarki, menganut paham patriarki, yang artinya adalah laki-laki itu adalah kepala rumah tangga. Oke, nah yang para cowok nih, jadi masih ada nih nilai-nilai semacam ini nih di Indonesia bahwa kepala rumah tangga ya laki-laki. Tuh. Kemudian masih ada juga nilai tentang menghormati. Jadi di Indonesia itu kita menghormati orang yang lebih tua atau orang tua ya, khususnya orang tua ataupun orang yang lebih tua dari kita. Kita juga menghormati beberapa pihak yang punya posisi tertentu, misalnya sesepuh, tokoh adat, terus tokoh agama, pastor, ustadz, atau pendeta, dan pejabat pemerintahan. Itu masih kita hormati. Masih ada juga nilai-nilai
Misalnya kalau kamu hamil di luar nikah itu aib. Ini nilai yang ada di Indonesia. Nah, tentunya berbeda wilayah bisa saja berbeda nilai. Misalnya kayak yang poin terakhir tuh, hamil di luar nikah adalah aib. Di Eropa ataupun di Amerika itu kamu tinggal bersama, tidak menikah tidak masalah, itu punya anak tidak masalah. Itu urusan pribadi. Itu kan nilai-nilai yang ada di sana. Tentunya perkembangan zaman, perkembangan era, perkembangan teknologi itu membuat adanya perubahan. Jadi ada shifting dari nilai-nilai yang tadinya begini menjadi berubah terkait dengan seiring dengan perubahan-perubahan di ranah teknologi ataupun di dalam proses adaptasi yang baru misalnya kayak kita sekarang ya, itu juga banyak nilai-nilai yang berubah. Contohnya di zaman orang tua kita itu masih menganut paham bahwa banyak anak banyak rezeki. Ya, di sini pasti ada nih yang papanya sampai 6 atau belasan bahkannya ada. Nah, kayak orang tua Miss aja itu mama itu 7 bersaudara, papa itu 6 bersaudara, ramai banget ya. Sementara Miss itu cuma berdua sama abang Miss. Nah, jadi itu bagaimana shifting dari yang orang tuanya papa mamanya Miss ke papa mamanya Miss itu berubah, terjadi perubahan nilai nih. Dari yang banyak anak banyak rezeki, kalau sekarang banyak anak pusing kepala gitu kan, gimana cara menghidupinya. Nah, dari paham yang dulu banyak anak banyak rezeki terus bergeser menjadi keluarga kecil itu yang bahagia dan sejahtera. Nah, nilai ini juga mengalami perubahan karena adanya program-program pemerintah. Jadi untuk menekan peningkatan jumlah penduduk, maka dibentuklah program KB ya, keluarga berencana, yang gambarnya cuman bapak, ibu, 2 anak. Jadi jumlahnya semakin kecil. Oke. Dengan harapan bahwa semakin kecil keluarga itu akan tetap sejahtera. Itu nilai-nilai yang bergeser ya. Jadi dari yang tadi banyak anak banyak rezeki menjadi semakin kecil semakin bahagia dan sejahtera. Atau misalnya tradisi pakai sarung. Di sini mungkin nggak terlalu terasa ya, tapi di budaya Betawi, Sunda, Jawa itu masih banyak yang pakai sarung. Oke. Dari pakai sarung jadi pakai celana panjang. Kalau kita ingat dulu sekali, kalau teman-teman lihat di buku sejarah itu baju-baju orang zaman dulu paling kebaya. Yang cowok juga jarang pakai celana, ya pakai sarung tadi sesuai dengan yang ini. Tapi dengan hadirnya budaya-budaya barat yang dibawa oleh pihak-pihak lain, kita akhirnya bergeser nih. Dari yang pakai sarung, jadi pakai celana panjang. Lebih nyaman kayaknya pakai celana panjang sekarang. Pakai katok, Miss. Oke ya. Jadi lebih nyaman gitu kan pakai celana. Tadi kata Dita udah pakai katok katanya, pakai celana pendek ya. Yang penting enggak telanjang aja ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah bagaimana perubahan nilai. Dulu bahkan ada yang di buku-buku sejarah tuh yang wanita mohon maaf nggak pakai baju gitu kan. Karena memang dalam tradisinya belum mengenal namanya baju. Kita kalau sekarang coba bayangin kamu ke pasar gitu nggak pakai baju, ya serem juga ya, kamu di videoin orang nanti jadinya. Nah, karena ada perubahan-perubahan tersebut lah, maka nilai-nilai juga berubah.
Sama nih. Dulu yang pakai anting, yang tindik itu paling wanita ya, yang punya anting, punya lubang untuk anting-anting itu wanita. Sekarang laki-laki juga tidak masalah. Loh, ada kok yang pakai tindik, ada yang piercing gitu ya. Nah, perubahan-perubahan ini juga mempengaruhi proses konsumsi kita. Ya. Contohnya tadi kan kalau misalnya pakai yang tadinya pakai sarung cukup, sekarang jadi harus beli kato, harus beli celana, ya kan? Karena perubahan tadi. Coba kamu mau minum es kacang hijau di Gajah Mada pakai sarung aja mungkin aneh ya, jadinya pakai celana yang keren-keren, pakai jeans, pakai baju yang rapi. Oke. Itu nilai-nilai tadi. Nilai-nilai kan terkait dengan kepercayaan, apa yang penting, baik bagi individu maupun bagi seorang, bagi kelompok, ya, individu ataupun kelompok. Nah, kemudian ada yang namanya norma. Kalau norma ini adalah kepercayaan yang dianut dengan konsensus. Konsensus itu kesepakatan ya. Dari suatu kelompok sehubungan dengan kaedah perilaku atau anggota individual. Jadi ada kesepakatan nih, kalau norma ya, ada kesepakatan dari suatu kelompok terkait dengan bagaimana hidup sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, norma itu adalah aturan masyarakat tentang sikap yang baik dan buruk, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jadi kalau ingat norma atau norm itu menyangkut oh ini yang baik, ini yang buruk, ini yang nggak boleh, ini yang boleh. Ada dua jenis norma. Yang pertama enacted norm, kemudian yang satu coercive norm. Oke. Enacted norm itu adalah norma yang berdasarkan aturan pemerintah dan ketatanegaraan. Jadi ini tertulis di undang-undang, di peraturan daerah. Misalnya kamu mencuri milik orang lain, kan nggak boleh ya, nggak baik. Udah ada nih di aturan bahwa kalau kamu melakukan pencurian, kamu masuk ke tindakan pidana, misalnya kayak gitu. Itu yang enacted norm. Tapi ada juga yang akan kita dalami, itu coercive norm. Kalau coercive norm ini adalah norma yang ada dalam budaya yang bisa dipahami dan dihayati. Jika orang tersebut berinteraksi dengan orang lain dari budaya yang sama. Oke, jadi ini kalau kita mau bilang enacted norm itu tertulis, coercive norm ini lebih bersifat tidak tertulis ya pada umumnya karena dalam budaya. Jadi ya kadang tidak ada dokumentasi yang secara jelas, tapi menghadirkan kita percayai dan kita lakukan di dalam kehidupan kita berbudaya. Yang pertama dari coercive norm ada yang namanya kebiasaan. Kebiasaan itu adalah berbagai bentuk perilaku dan tindakan yang diterima secara budaya. Kebiasaan diturunkan dari generasi ke generasi. Kebiasaan juga menyangkut berbagai jenis perayaan yang terus-menerus dilakukan secara rutin. Oke, contohnya daerah Manado ya. Terus itu banyak sekali ritual-ritual yang dilakukan atau pola masaknya. Kemudian kalau yang berdasarkan agama gitu, misalnya di Kristiani, baik itu Kristen maupun Kristen Protestan maupun Kristen Katolik, itu di hari Paskah biasanya ada yang namanya telur Paskah. Oke, itu kan dilakukan secara rutin, itu kebiasaannya. Nah, ini semua tuh meningkatkan pembelian bahan makanan. Ya, apakah harus ada telur di hari Paskah? Ya itu sebuah kebiasaan aja.
Makanya meningkat tuh jumlah pembelian telur di hari-hari itu. Kemudian, nah kalau di kebudayaan Dayak itu ada kebiasaan untuk menjamu tamu. Jadi kalau menjamu tamu itu harus memberikan yang terbaik yang bisa diberikan oleh tuan rumah. Kalau punya babi ya dikasih babi, diajak makan babi, dipotongin babi. Kalau punyanya ayam ya dikasih ayam. Kalau yang paling mewah di rumahnya itu adalah minum teh ya kasih teh. Jadi berikan yang terbaik. Pola-pola seperti ini juga mempengaruhi persediaan konsumsi, persediaan barang-barang konsumsi di rumah. Jadi misalnya ya yang tadinya mungkin cuma punya teh, tapi karena kebanyakan menjamu tamu itu pakai teh dan kopi, ya akhirnya ada kopi, ada teh, ada gulanya. Oke, nah ada kebiasaan-kebiasaan lainnya lagi. Ada yang bisa nyontohin mungkin? Contohnya misalnya kayak mau Imlek ya, ada nyiapin segala kue keranjang, nyiapin angpau, itu kebiasaan ya. Jelang-jelang mau lebaran, mulai ketupat di mana-mana, masak opor, itu kebiasaan. Oke. Nah, kemudian ada yang bentuknya larangan. Kalau larangan ini berarti kebiasaannya itu mengandung aspek moral, yang dimana tindakannya ini sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Jika dilakukan atau terjadi pelanggaran terhadap larangan ini, yang terjadi adalah sanksi sosial. Contohnya, nih ya, anak gadis tidak boleh makan pepaya. Di beberapa daerah ada yang akhirnya konsumsi pepaya di wilayah tersebut menipis. Atau misalnya tidak boleh potong kuku. Atau di beberapa kebudayaan kalau hamil itu nggak boleh potong rambut. Maka kalau misalnya di daerah itu banyak yang hamil ya sepi salon jadinya kan. Atau misalnya ini yang Miss alami juga, ini di pantai selatan ya, jadi di kawasan Jawa, di sepanjang Laut Selatan, daerah yang dilalui Laut Selatan itu, ini terkait dengan kepercayaan ataupun terkait dengan legenda-legenda soal Nyi Roro Kidul, bahwa kalau yang di daerah Laut Selatan itu nggak boleh pakai warna hijau. Boleh, kalau mau pakai silakan pakai, tapi nanti hilang katanya. Jadi tidak ada ornamen-ornamen ataupun bahkan baju bernuansa hijau yang dijual di kawasan pantai selatan. Ya, jadi makanya permintaan soal pakaian hijau di sana dikit, kalau bisa nggak ada bahkan. Karena memang ada kepercayaan seperti itu. Nah, ini terkait dengan larangan-larangan. Oke. Ada lagi mungkin yang di budayanya yang punya larangan-larangan tertentu? Larangan ini sebenarnya banyak ya. Jadi kalau kita bahas budaya itu ada banyak hal sebenarnya. Tapi ini kita peringkas saja. Jadi kalau kebiasaan tadi apa yang dilakukan secara rutin, kalau larangan itu apa yang kalau kamu langgar itu menimbulkan sanksi sosial. Contohnya misalnya kamu tidak boleh tinggal campur lawan jenis yang tidak menikah, gitu kan?
Ya, sanksi sosial. Kalau misalnya kamu ditangkap nih, gitu kan. Nah, makanya banyak kos itu yang satu jenis kelamin aja, kos wanita, kos cewek atau kos cowok. Oke. Nah, kalaupun kosnya campur, biasanya harus menyertakan surat-surat yang cukup ribet. Atau misalnya yang wanita kalau pulang malam, wanita harusnya nggak boleh kerja malam-malam, misalnya kayak gitu. Oke, kemudian kita masuk ke konvensi. Nah, kalau konvensi ini melambangkan bagaimana kita bertindak sehari-hari. Biasanya seperti apa? Misalnya, punya kebiasaan untuk minum kopi di pagi hari. Otomatis ada tuh persediaan kopi. Nah, masyarakat Pontianak ini kan paling suka ngopi ya. Tuh, di Aming lah, di Asyang kan, Sukahati kan, atau warkop manapun, tidak ada warkop yang sepi di Pontianak nih. Relatif pasti ada paling nggak 3 sampai 5 orang di satu tempat. Dari pagi, dari subuh udah ngopi. Tuh, Asyang udah ramai tuh. Jam 4, jam 5. Udah ramai orang ngopi. Oke, nah atau misalnya kalau makan bubur harus dengan sambal. Kalau makan harus ada kerupuk. Nah, itu masuk ke kreatif. Masuk ke konvensi. Jadi itu juga mempengaruhi pola konsumsi dari konsumen. Kalau dia punya kebiasaan kalau makan harus ada kerupuk, maka pasti ada stok kerupuk di rumahnya. Gitu juga, misalnya yang punya kebiasaan ngeteh sore, gitu ya. Kalau di Indonesia jarang. Di Eropa misalnya, di Eropa itu punya tradisi untuk minum teh. Nah, itu juga menjadikan persediaan atau pola konsumsi orang di situ menjadi punya pola konsumsi tertentu yang wajib ada barangnya di rumahnya. Kemudian ada yang namanya mitos. Kalau mitos ini menggambarkan cerita atau kepercayaan yang mengandung nilai idealisme dari suatu masyarakat. Mitos relatif sulit dibuktikan kebenarannya. Ini contoh dari mitos ya. Tapi ini contoh yang tidak ada unsur-unsur mistisnya. Mitosnya gitu kan, mitosnya kalau minum teh itu ada kandungan ini-ininya. Nah, Sariwangi itu memberi alasan yang logis. Teh itu minuman yang bermanfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya antioksidan. Ya, tidak terlalu besar, maka dalam tubuh aman. Terus herbal, karena dia herbal bahannya, maka kandungannya ada peppermint, ada chamomile, terus juga manfaatnya lebih relatif besar dibanding teh yang biasa. Terus teh hijau itu lebih baik daripada teh hitam, black tea ataupun red tea. Kemudian jika menambahkan susu ke dalam teh akan mengurangi kerja antioksidan. Ini adalah beberapa hal ya yang dicontohkan. Atau misalnya kayak kemarin, apakah fakta atau mitos kalau merebus bawang putih maka COVID-nya akan hilang? Atau dengan minum susu Bear Brand akan terhindar dari COVID? Itu adalah hal-hal yang bisa dimasukkan ke mitos ya. Atau misalnya nggak boleh nulis nama orang pakai tinta merah ya, katanya bakal sial nanti Miss, atau mati orangnya. Itu kayak Death Note aja ya. Nah, jadi itu adalah bagaimana mitos-mitos tersebut akhirnya mempengaruhi, jadinya kamu misalnya nggak punya bolpen dengan tinta merah, atau misalnya
kayak ada banyak sih mitosnya. Kayak misalnya, udah hilang dari ingatan Miss. Ada teman-teman Miss yang bajunya tuh hitam terus. Katanya di budayanya mereka nggak pakai warna-warna lain, kayak pakai warna hitam terus. Jadi itu adalah beberapa hal. Kemudian ada simbol. Oke. Nah, dalam budaya ada simbol-simbol. Simbol-simbol ini mencakup mulai dari bentuknya, bentuk suatu benda, nama, warna, konsep yang punya makna tertentu. Jadi simbol ini dimaknai. Contohnya kalau kita lihat janur, oh ada orang nikah. Itu simbol. Secara tidak langsung melihat janur, oh ada orang nikahan di situ. Atau ketika kita lihat bendera, kalau di sini gambarkan bendera kuning. Ini berbeda, tiap daerah beda-beda. Ada yang pakai putih, ada yang pakai merah. Itu melambangkan ada yang meninggal. Pada umumnya pakai putih sih. Nah, jadi kalau ada yang meninggal, cukup ditaruh aja bendera di depan gang, gitu kan, bendera itu, orang udah tahu, oh ada yang meninggal di kawasan. Atau misalnya kalau diimplementasikan ke brand, mengasosiasikan brand dengan lambang hewan-hewan tertentu atau warna-warna tertentu. Misalnya kayak biskuit pakai macan. Oh, macan strong, kan berenergi. Maksudnya harapannya karena kamu makan biskuit itu, biskuitnya biskuit, nanti kamu jadi strong kayak macan. Begitu juga dengan mobil-mobil yang banyak menggunakan lambang hewan-hewan ya. Misalnya Toyota pakai kijang, Isuzu pakai panther, Mitsubishi ada kuda mereknya ya, seriesnya. Nah yang aneh itu brand lagi nih aneh, susu sapi, gambarnya beruang, iklannya naga. Ya, jadi tentunya dia punya nilai-nilai filosofis yang ingin disampaikan. Sama halnya kayak kita memahami misalnya merah itu warna yang perayaan. Kalau merah itu berarti meriah, megah. Wah, ada sesuatu yang dirayakan. Tapi kalau putih kita berduka. Tuh, nah itu adalah bagaimana pemaknaan itu pemaknaan terhadap simbol itu juga mempengaruhi pola konsumsi. Jadi dengan kita memaknai itu ya kita jadi misalnya mengkonsumsi hal tersebut. Oke, selamat malam teman-teman kelas 7C. Kita kembali lagi di mata kuliah Customer Behavior atau perilaku konsumen. Waduh, banyak sekali yang kececer nih. Apa ada kemana nih? Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik ya. Malam, Miss. Ya, malam Niki. Oke, Miss akan share materi. Kita hari ini melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin. Oke, sudah muncul di layar teman-teman ya. Jadi hari ini kita kan di minggu ini kita kan membahas mengenai budaya terkait dengan pengaruhnya atau kaitannya dalam mempengaruhi tindakan, perilaku, ataupun kebiasaan dari sebuah masyarakat ataupun konsumen dalam mengkonsumsi sesuatu. Kita sedikit flashback ya, jadi kita sedikit ingat-ingat lagi kemarin hari
Selasa kita bahas apa ya? Kemarin kita bahas soal definisi budaya mengenai ini ya, nilai sikap, nilai pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan. Oke, ini unsur-unsur budaya, ada nilai. Contohnya misalnya nih kayak kalau yang jadi kepala rumah tangga ya pria, itu yang ada di Indonesia. Terus misalnya kalau orang yang lebih tua itu wajib dihormati. Kemudian kita juga membahas norma kemarin terkait mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan. Ada yang namanya enacted norma atau enacted norm, itu yang berdasarkan aturan pemerintah. Jadi yang berdasarkan dengan ya. Tapi suara Miss terdengar jelas ya di tempat teman-teman atau putus-putus? Jelas, Miss. Oke. Oh, oke. Nah, kemudian ada yang namanya coercive norm. Kalau enacted itu dituangkan dalam bentuk peraturan, undang-undang yang relatif tertulis. Kemudian kalau yang coercive ini lebih kepada yang kaitannya dengan budaya yang dihayati masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain. Nah, coercive itu di dalamnya ada kebiasaan. Jadi ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Misalnya kalau jelang hari raya, terus ada nyekar, ada sembahyang kubur, segala kayak gitu. Atau maaf-maafan, nah itu juga kebiasaan. Kemudian ada larangan. Larangan tuh yang nggak boleh ya. Yang kalau kamu lakukan itu akan menimbulkan sanksi sosial. Oke, misalnya di sini contohnya kalau pergi ke pantai selatan pakai baju hijau, terus nanti ujung-ujungnya kamu hanyut atau hilang gitu. Ya, karena kepercayaan di situ bahwa di sepanjang pantai selatan tidak baik jika menggunakan hal-hal yang bernuansa hijau. Kemudian konvensi, kalau konvensi ini menggambarkan rutinitas ya, bagaimana seseorang bertindak dalam sehari-hari. Oke, misalnya harus ngopi dulu, kalau belum ngopi pusing palanya. Atau ini juga berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan lainnya, misalnya tapi yang dilakukan rutin ya, misalnya kayak memandikan hewan peliharaan. Ya misalnya kalau orang Jawa itu biasanya pelihara burung kan. Nah, jadi memandikan burung di pagi hari itu adalah suatu konvensi juga. Kemudian ada mitos. Kalau mitos itu nih ya, menggambarkan kepercayaan yang mengandung nilai dan idealisme suatu masyarakat. Oke, nah contohnya Sariwangi di sini. Di bagaimana kita berpikir bahwa misalnya kafein minum teh itu nggak baik misalnya, tapi ternyata antioksidan dalam teh tidak terlalu berpengaruh. Kemudian simbol. Kalau simbol ini terkait dengan brand, nama, warna dari suatu produk atau suatu barang yang punya makna tertentu. Nih ya, misalnya diasosiasikan pemaknaan lambang-lambang tertentu dengan identitas dari suatu brand. Atau kalau yang dalam ranah kebudayaan, contohnya misalnya kayak ini ya. Kalau ada orang nikah ada janur, terus kalau ada orang meninggal misalnya ada bendera hitam putih, kuning, merah tergantung daerahnya. Oke, nah
Kita belum sampai sini ya. Pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen belum ya. Oke, nah seingat Miss kita sampai sini kemarin. Oke, kita masuk ke bagaimana pengaruh dari budaya terhadap perilaku konsumen. Oke, di sini dijelaskan bahwa produk dan jasa memainkan peranan terhadap dalam mempengaruhi budaya. Oke, karena mampu membawa pesan atau makna budaya. Oke, makna budaya adalah nilai-nilai norma dan kepercayaan yang dikomunikasikan secara simbolik. Jadi kalau kemarin lebih banyak menjelaskan soal bagaimana budaya itu adalah hal yang melekat dengan kita sebagai konsumen. Nah, di poin saat ini sebenarnya produk atau jasa lewat pemasarannya pun bisa mempengaruhi budaya kita. Misalnya kayak mungkin memang sudah ada budaya ngopi ya. Tapi itu di tahun 2015-an baru booming lagi. Baru heboh kafe karena filosofi kopi, heboh kopi-kopi tradisional, heboh kopi hijau buat diet. Nah, itu semua adalah bagaimana produk dan jasa juga punya posisi dalam mempengaruhi kebudayaan kita. Yang tadinya sebenarnya nggak masalah sih nggak ngopi, tapi kesannya sekarang kalau nggak ngopi nggak gaul. Jadi harus ngopi misalnya, atau kalau nggak ngopi dikit jadinya aneh ya. Nah, itulah bagaimana produk dan jasa juga memainkan perannya. Oke, nah di sini kaitannya dengan makna budaya. Jadi nilai-nilai, norma, dan kepercayaan itu dikomunikasikan lewat simbol. Oke, kurang lebih seperti yang simbol tadi. Misalnya ini contohnya ya. Kalau punya mobil yang minibus itu memang paling sering kita dengar itu yang mereknya Toyota Kijang gitu ya. Ada sekarang sih udah ada Innova, terus ada Avanza, Xenia. Itu kita berpikirnya itu adalah kendaraan keluarga. Dari mana kita bisa berpikir seperti itu? Itu juga ditunjukkan lewat pesan-pesan promosinya. Dan juga bagaimana pola perilaku konsumennya, gitu kan? Jadi ditunjukkan di iklannya, oh ada bapak, ibu, anaknya 2, pergi keluar kota, happy-happy, mukanya senang, terus ngelambai-ngelambaiin tangan ke luar jendela, biasanya kan gitu-gitu ya iklannya, iklan mobil biasa relatif kayak gitu, pergi wisata bersama keluarga. Nah, itu biasanya iklan-iklan untuk mobil yang konsepnya ingin menunjukkan bahwa ini adalah kendaraan keluarga. Ya, seperti brand-brand yang tadi sudah disebutkan. Beda konsep dengan misalnya nih yang dicontohkan sedan BMW ataupun sedan-sedan mewah lainnya. Beda konsep. Yang ditunjukkan pasti fitur mobilnya, mengkilap, bagaimana style dari yang punya mobil. Nah, diasosiasikan kalau kamu punya sedan, apalagi BMW mereknya, itu kendaraan mewah. Atau Mercy misalnya. Tapi yang sedan ya, kalau yang besar ada juga Damri, biasanya pakai Mercedes juga kan, tapi kita nggak sadar itu mereknya Mercedes juga. Tapi kalau sedan, terus mereknya BMW, Mercy, Porsche, Lambo, segala. Nah, udah mulai kita berpikir, oh, ini diasosiasikan dengan kehidupan yang mewah dan kendaraan yang mewah. Oke, ini makna budaya atau simbolik yang telah melekat kepada produk akan dipindahkan kepada konsumen dalam bentuk tertentu. Jadi, ketika merancang sebuah produk atau branding tertentu, kan sudah punya nih konsepnya, nilai-nilainya, ataupun ingin dipandang seperti apa produknya.
gimana cara mentransfer ilmu tadi ya, memindahkan tadi ya, bahasanya ada beberapa cara. Yang pertama, dengan pemilikan produk. Dengan kamu membeli, maka kamu nilainya itu jadi berpindah ke kamu. Misalnya, tadi kamu beli rumah, terus belinya di kawasan yang elit. Gitu. Nah, ketika kamu beli rumah, maka dianggaplah kamu nih, oh kamu udah mampu secara ekonomi, apalagi kalau misalnya kamu beli di kawasan yang di kota tersebut diketahui itu kawasan yang elit gitu. Langsung secara dengan kepemilikan berpindahlah tuh nilai kemewahan rumah tadi kepada kamu dengan cara meningkatkan kelas sosialmu. Nah, kemudian ada yang modelnya pertukaran. Kalau pertukaran ini nilainya tidak pindah kepada yang membeli, tapi kepada orang yang diberikan. Jadi dikasih kado gitu. Entah itu makna cinta kah, persahabatan kah, kekeluargaan, tapi nilainya itu, makna budayanya itu ditransfer atau dipindahkan kepada konsumen dengan cara diberikan. Tiba-tiba pacarmu memberi iPhone 14 belum launching, iPhone 13 gitu kan, lagi PO. Terus berpindahlah nilai makna iPhone 13 itu bukan kepada pacarmu yang membeli, tapi kepada kamu yang menggunakannya atau yang diberikan. Oke, dan itu juga sebagai bentuk, misalnya bentuk kasih sayang, bentuk persahabatan. Nah, kemudian bisa juga makna budaya itu dipindahkan atau melekat dari produk ke konsumen itu dengan cara pemakaian. Nah, misalnya pemakaian produk kesehatan ya atau perawatan diri sebagai simbol kerapihan, pakai make up ataupun deodoran. Jadi produknya misalnya sama aja gitu kan, deodorannya sama aja. Tapi kalau misalnya kamu nggak pakai, terus dianggap kamu jorok misalnya gitu. Atau misalnya kamu senangnya bawa hand sanitizer kemana-mana. Kalau sekarang sih ya normal ya. Kalau dulu orang bawa hand sanitizer kemana-mana, aneh gitu kan. Ini orang terlalu bersih apa gimana gitu. Jadi itu diasosiasikan pemaknaan dari makna budaya yang dibawa di produk tersebut dengan ketika kita memakainya. Kemudian pembuangan. Kalau pembuangan ini ketika kamu tidak lagi menggunakan produk tersebut. Misalnya, ya ini yang paling sering ya, potong rambut biar buang sial habis putus katanya. Atau habis ngapain gitu, potong rambut kayaknya aku sial terus. Jadi seakan-akan dengan potong rambut kesialannya dibuang gitu. Nah, padahal belum tentu. Oke, nah itu ketika maknanya itu dipindahkan ya. Oke, nah kita masuk ke kalau kemarin ataupun beberapa topik soal budaya. Ketika kamu dengar budaya, dalam pikiranmu langsung budaya yang tradisional itu wajar ya. Tapi budaya itu sebenarnya banyak topik-topik atau sub-sub lainnya. Salah satunya adalah budaya populer. Oke. Budaya populer apa? Budaya populer itu budaya yang lagi tren atau lagi hype atau budaya yang populer di kalangan sebuah masyarakat. Misalnya, sebelum zaman-zaman sekarang K-drama, sebelumnya ada drama-drama Taiwan ataupun ada drama-drama Amerika.
itu semua budaya populer karena bukan budaya kita aslinya. Tapi dia lagi ngetren, ya, lagi hype, diperbincangkan di seluruh dunia. Nah, adanya globalisasi, adanya perkembangan teknologi membuat hal ini menjadi mungkin. Hal yang mungkin dulu tidak terpikirkan. Bagaimana sih caranya kita bisa mempelajari budaya orang di negara lain padahal kita tidak ke sana. Tapi sekarang menjadi mungkin. Lewat mana masuknya? Lewat iklan, lewat TV, tayangan televisi, musik, lagu, radio, pakaian, games, film, komputer, masih banyak lagi. Yang intinya adalah aspek-aspek digital ya. Karena ada internet akhirnya memudahkan hal-hal semacam ini. Oke, nah misalnya sekarang cowok-cowok cara berpakaiannya menjadi ingin menirukan Oppa Song Joong Ki gitu kan, biar pasangannya tertarik. Jadi itu pengaruh dari munculnya budaya populer. Misalnya sekarang yang paling populer ya budayanya Korea. Atau gimana yang cewek-cewek maunya belinya skincare yang ada kandungan mugwort-nya atau yang ada kandungan jeju vulkanik segala apa. Nah, jadi itu masuknya lewat beauty gitu ya, lewat beauty product. Atau kita dulu tahu soal bagaimana sih kalau orang di Jepang itu saling sapa ya dengan menunduk gitu. Lewat mana? Lewat film. Nah, kita mempelajari budaya itu ya lewat situ. Oke, nah di dalam budaya ada yang dinamakan subbudaya. Oke, kalau subbudaya itu adalah budaya yang ada di dalam suatu masyarakat yang bisa dibagi lagi ke dalam beberapa kelompok yang lebih kecil, bagian yang lebih kecil. Tumbuh dari adanya kelompok masyarakat di dalam suatu masyarakat. Misalnya pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi, dan teman-temannya. Jadi, budaya itu identik dengan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang punya nilai-nilai tertentu sesuai dengan kriteria budaya tadi ya. Dan ada lagi di dalam masyarakat yang namanya subbudaya. Misalnya, yang paling sering Miss dengar di Pontianak itu ada istilah orang seberang katanya. Jadi yang tinggal di seberang Sungai Kapuas alias di arah Siantan dan teman-temannya dibilang orang seberang. Dikelompokkan nih, ada subbudaya lagi, beda katanya. Pola konsumsinya beda, pola interaksinya beda. Oke. Nah, yang paling umum adalah pengelompokan berdasarkan jenis kelamin misalnya. Oh, ini di Pontianak laki-lakinya sekian, perempuannya sekian. Kemudian usianya, rentang usianya, itu juga sub-sub budaya. Kemudian ada yang namanya kelas sosial. Kalau kelas sosial itu lapisan sosial ya, jadi tingkatannya ini. Nah, lapisan sosial yang terjadi pada masyarakat karena dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dianggap bernilai. Jadi ada hal yang dianggap bernilai, maka kalau ada seseorang atau sekelompok orang yang mampu untuk memiliki atau menggapai itu, berarti dia berada pada tingkatan yang cukup tinggi, misalnya. Oke. Nah, apa saja yang membentuk kelas sosial? Yang pertama, ada ekonomi. Jadi pekerjaan, pendapatan, dan kekayaan. Jadi melihat kelas sosial orang berdasarkan ekonominya. Oh, kaya, miskin, berkecukupan. Dilihat dari mana lagi? Ada juga melihat dari pekerjaannya. Oh iya, soalnya dia tuh ini, dia tuh itu.
maka dia masuk kelas yang dia sih mampu orangnya. Itu adalah berdasarkan dengan ekonomi. Ada juga berdasarkan interaksi. Ya, interaksi ini berarti prestis pribadi, asosiasi, sosialisasi, orangnya bisa berinteraksi tidak, seperti apa. Dan juga politik. Jadi ada 3 aspek ini yang membentuk kelas sosial ya, ekonomi, interaksi, dan politik. Punya kekuasaan, punya kesadaran kelas atau mobilitas, dan suksesi. Itu akan membuat seseorang berada di posisi yang cukup tinggi di kelas sosial. Nah, contohnya ini. Ada banyak bentuk dari penggolongan kelas sosial, tapi rata-rata di referensi biasanya menggunakan ini sebagai contoh yang mungkin paling mudah dipahami ya. Oke, nah ini contohnya berdasarkan kalau dilihat dari ekonomi ya, jadi di sini yang paling atas ini dia punya politik, tadi punya kekuasaan, punya power lah ya. Terus interaksinya juga relatif lebih mudah dalam berinteraksi, dan juga dari segi ekonomi dia mampu. Nah, kemudian diturunkan. Oke, nah ini contoh dari kelas sosial. Oke, nah dari sekian slide ini, dari sekian slide yang membahas budaya ya. Jadi sebenarnya kenapa kita harus memahami budaya? Karena budaya ini kerap kali dijadikan landasan untuk strategi pemasaran. Oke, nih memahami budaya memberikan inspirasi mengenai produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Oke, nah jadi bisa lebih otentik, lebih mendekati, lebih melokal rasanya ya, lebih mendekati konsumen dengan pendekatan yang relatif soal budaya gitu. Terus bangsa Indonesia memiliki budaya menggunakan tumbuhan lokal untuk merawat kecantikan, menjaga kebugaran. Oke, kebiasaan diturunkan. Ini contoh ya. Contoh misalnya di Indonesia karena punya alam yang indah dan punya sumber daya alam yang sangat kaya pada dasarnya. Nah, dan kita punya kebiasaan menggunakan lebih mempercayai khasiat-khasiat tumbuhan yang alami. Misalnya kita masih pakai obat herbal, atau kita masih pakai produk-produk yang natural. Itu adalah bukti bahwa kita masih mempercayai tumbuhan-tumbuhan untuk banyak aspek di kehidupan kita. Nah, melihat dari kebiasaan kita sebagai seorang Indonesia yang percaya soal tumbuhan, ya, percaya soal khasiat tumbuhan, khasiat herbal, itu diturunkanlah, muncullah produk-produk nih. Produk lokal yang sekarang udah mendunia ya, salah satunya jamu misalnya. Ini juga diturunkan ke kosmetik misalnya. Misalnya ada Mustika Ratu, itu yang masih konsisten menggunakan tumbuhan-tumbuhan ya. Oke, ataupun misalnya Indofood. Indofood itu Indominya, ya mie instan ya. Indomie itu punya kemasan-kemasan, varian-varian yang hanya ada di kawasan tersebut. Di Pontianak itu ayam kaldu kalau nggak salah, apa ya. Nah itu nggak ada di Jawa karena pabriknya ada di sini ya. Nah jadi dulu kalau pas zaman Miss merantau ke Jawa itu teman-teman kalau yang dari Kalimantan biasanya bekalnya Indomie, bekalnya adalah Indomie yang dari sini. Atau misalnya bagaimana sekarang Indomie mulai mencoba menghadirkan varian-varian rendang, soto Lamongan, ya, ayam geprek kalau nggak salah ya. Nah, itu adalah bentuk agar lebih mendekatkan diri sama konsumen.
Oke, nah contoh-contoh ini kan sangat lokal ya produknya. Hal ini juga diterapkan kok oleh para badan-badan usaha ataupun brand yang sudah besar, apalagi yang ranahnya global. Contohnya kayak McD, KFC, terus itu dulu ya. Mereka itu aslinya kan tidak punya nih produk dengan nasi, karena memang basicnya di sana orang nggak makan nasi gitu. Aslinya adalah kentang, kalau McD ya, kentang, burger, soft drink, udah itu pun daging burgernya pork. Sedangkan kalau di sini jadi ada varian nasi, gitu ya. Itu juga kayaknya kayak KFC ya. Bagaimana tidak hanya di produknya, tapi di tempatnya, lokasinya juga mereka mendalami soal budaya. Kalau brandnya sudah besar, itu biasanya sebelum dia akan buka cabang, dia survei dulu kawasan itu seperti apa. Itu makanya kalau di Singapura ataupun di Jepang yang mobilitasnya tinggi, yang namanya McD ataupun KFC tidak punya kursi bahkan. Jadi makanya berdiri. Karena mobilitasnya tinggi, orang nggak sempat duduk. Kalau di Indonesia, karena kekeluargaan, jadi meskipun fast food, tetap bentukannya pasti ada kursi, meja yang tempatnya luas, yang sebisa mungkin bisa memfasilitasi keluarga-keluarga untuk berkumpul. Itu, ya. Nah, kalau salah dalam promosi atau dalam kaitannya dengan budaya, bisa salah nih, bisa jadi kasus. Contohnya adalah campaign dari Lifebuoy. Lifebuoy kan Unilever Group ya. Nah, Unilever kan global nih. Lifebuoy itu punya campaign iklan terkait dengan kawasan yang terkenal itu iklan Indianya. Jadi bagaimana di India itu kalau anak-anak kecil itu hidupnya, kalau dia bisa nyampe 5 tahun aja umurnya, itu udah wajib dirayakan. Karena di sana angka pertumbuhan anak tuh mortalitasnya tinggi, ya. Jadi kematiannya tinggi. Nah, itu karena pola kehidupan mereka. Terus disisipin lah paham-paham soal cuci tangan yang bersih dengan Lifebuoy. Nah, kebiasaan dari Unilever Group atau grup-grup yang tatarannya besar biasanya punya konsep iklan yang sama, hanya saja dicoba mencari yang lokal. Waktu itu Lifebuoy bikin iklan yang menjelaskan budaya di Nusa Tenggara Timur, di NTT. Tapi sepertinya ada hal yang miss dalam penyampaiannya. Ya, nah jadinya digugat deh. Ya, jadi itulah bagaimana kalau salah mempelajari budayanya. Malah yang tadinya maksudnya untuk pemasaran, malah jadi bumerang gitu. Begitu juga dengan Coca-Cola di China dan di Arab itu punya kemasan yang berbeda, punya tulisan yang bukan tulisannya Coca-Cola, tapi menggunakan aksara lokal, dan juga kalau nggak salah di lupa di mana itu pakai warna yang hitam, jadi bukan warna merah, jadi dikhususkan. Oke, nah itulah pengaruh antara budaya dan strategi pemasaran. Karena masih dipercayai bahwa kalau dikaitkan dengan budaya, efektivitasnya akan lebih tinggi. Gitu. Oke, nah sudah sampai thank you. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman terkait dengan materi hari ini? Oh iya, nah ini sebelum nyampein ya. Jadi kalau untuk meet, jadi meetnya nanti real time test. Real time test berarti
kalian mengerjakan soal di jadwal yang sesuai ya. Kalau nggak salah Miss, kalian tanggal 13 bukannya, tanggal 13 kalau nggak salah. Nah, itu nanti coba dilihat jadwalnya dan soalnya ya, kalau nggak multiple choice ya esai. Jadi silakan dipelajari bahannya dari mana, dari pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini. Semua sudah ada di materi yang diberikan. Oke. Tapi ketekan apa gimana ya? Oh, iya. Oke, tidak masalah ya. Oke, teman-teman tolong dipersiapkan dengan baik ya ujiannya. Nah, yang jelas yang paling utama adalah teman-teman jaga kesehatan. Oke, misalkan screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Persiapkan ujiannya baik-baik. Semuanya ada di materi yang telah disampaikan. Bisa dipelajari, ada di Edmodo. Jika ingin ditanyakan silakan bertanya. Nanti kalau malu di sini bisa personal. Oke, selamat malam. Selamat berweekend dan sampai jumpa di setelah Meet. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you, Miss. Miss. Mission meeting ya.